4. Giroh pada Gandhi. Giroh karena mempertahankan syaraf agama bukan saja milik orang Islam dan pribadi orang besar Islam, sebagaimana Ibnu Saud dan Sultan Atrash. Firqah Drusi meskipun tidak termasuk penganut sunnah, tetapi ia tergolong Islam juga. Kalau hal ini dikatakan fanatiknya umat Islam saja tidaklah tepat, sebab hal ini terdapat pada segala bangsa dan pada orang besar yang bukan Islam. Terdengar pada segala bangsa sebab sampai sekarang pertentangan Katolik Protestan masih ada di Eropa. Pengaruh pikiran Katolik masih sangat mendalam pada bangsa Prancis, Italia, dan Spanyol, meskipun pada mulanya mereka telah menganut ideologi sosial demokrat, sosialis, atau liberal. Hanya komunis yang tidak mereka anut. Terdapat juga pada orang besar suatu bangsa kita hanya mendengar Mahatma Gandhi sebagai seseorang yang pemahamannya luas, berperi kemanusiaan tinggi, dan yang juga percaya kepada Isa Al-Masih dan Muhammad di samping mempertahankan agama Hindunya. Ia pun mempercayai kitab Weda, begitu luas pahamnya. Akan tetapi, apabila agamanya, agama Hindu disinggung, ia bersedia pula mati. Ia bersedia puasa sampai mati. Di zaman perjuangan kemerdekaan di bawah pimpinan Kongres, belum terjadi perpecahan di antara pemimpin Hindu dengan pemimpin Muslimin. Di sekeliling Gandhi berdiri berpuluh pemimpin, Hindu dan Muslim, laki-laki dan perempuan. Mother India menyatukan mereka semua. Selain ada Dr. Ansari almarhum, terdapat juga Motilaal Nehru, Abdul Kalam Azad, dan Gopalachari. Tua muda semua bersatu berdiri di samping Gandhi. Di antara mereka terdapat seorang putri Hindu bangsawan rupawan yang menjadi hiasan majelis karena cantiknya, yaitu adik Jawaharlal Nehru, Vijaya Laksmi Pandit. Seorang pemuda Islam bernama Dr. Said Hussein juga turut hadir. Semboyan selama ini adalah persatuan Hindu. Muslim membela Ibu Pertiwi, Bande Mataram. Sebelum persatuan karena cita luhur itu terlaksana, jiwa kedua remaja ini, Vijaya dan Hussein, telah berpadu lebih dahulu. Berlain agama tidak membatasi kisah asmara mereka lagi. Cinta telah mempertemukan hati kedua pemuda itu. Keduanya sama berpendidikan tinggi dan penuh dengan cita-cita. Semoga ridolah angin permusuhan yang telah berurat berakar di antara golongan Islam dengan golongan Hindu. Perkawinan mereka menjadi lambangnya. Gandhi yang luas paham hingga diberi gelar nabinya persatuan India, dan Motilaal Nehru, bangsawan hartawan yang luas paham pula, telah mengorbankan harta bendanya untuk menyokong perjuangan ibu India. Keduanya tentulah akan memudahkan pertemuan kedua kekasih itu. Tidak. Darah Arya yang tinggi, darah Hindu keturunan Pandit akan diserahkan kepada seorang Islam? Tidak. Ayahnya Motilaal membujuk, janganlah dilangsungkan perkawinan itu. Abangnya Jawaharlal Nehru pun yang terkenal luas pahamnya meminta jangan dilangsungkan karena masyarakat Hindu tidak akan menerimanya, namun tidak berhasil. Vijaya hendak melangsungkan juga. Bukankah ia lebih berkuasa atas dirinya sendiri? Sebab ia telah dewasa dan terpelajar pula. Akhirnya Gandhi pun turun tangan. Ia pergi kepada Vijaya. Ia meniarap di bawah kaki putri jelita itu dan berkata bahwa ia tidak akan mengangkat kepalanya sebelum Vijaya berjanji bahwa perkawinan itu tidak akan dilangsungkan. Vijaya menyerah. Seorang perempuan yang berbudi halus, yang di zaman kini telah menjadi seorang perempuan terbesar di dunia, tidaklah dapat bertahan lagi di hadapan suatu pribadi yang besar tiarap di bawah kakinya. Vijaya terpaksa tunduk dan menerima seorang pemuda Hindu pilihan Gandhi untuk menjadi suaminya sekaligus menghilangkan kenangannya bersama Said Hussein. Selanjutnya, Said Hussein diutus ke Amerika Serikat buat belajar. Di sanalah pemuda itu hidup sampai 20 tahun lamanya. Beberapa lama kemudian suami Vijaya meninggal, sedangkan Said Hussein masih ada di Amerika, belum menikah. Apa hendak dikata, masa telah berlalu 20 tahun dan uban pun telah menjuntai di kepala mereka. Datang juga ia ke Amerika di waktu itu buat menziarahi kekasihnya, tetapi apa hendak dikata, zaman muda telah berlalu. Mereka telah menjadi sahabat yang kekal dan tak akan berganti menjadi perkawinan. Setelah India merdeka, Dr. Said Hussein diangkat menjadi duta besar India yang pertama untuk Mesir. Setelah itu, ia pun meninggal. Semua orang mengerti akan jiwa manusia, akan tetapi melihat bekas luka hati yang mendalam pada wajah perempuan terbesar di abad itu. Begitu hebatnya cemburu Gandhi kalau martabat agamanya tersinggung, meskipun kelihatannya begitu lemah lembut dan berkepri kemanusiaan. Di tahun 1936 terdengar oleh Gandhi putra sulungnya, Motilaal Gandhi, masuk Islam di Amerika Selatan. Ribut besar, Gandhi sudi puasa sampai mati karena sedih hatinya anaknya masuk Islam. Segala ikhtiar, segala usaha dilakukan untuk menghambatnya, tidak dengan kekerasan sebab Gandhi tidak mengenal kekerasan, namun dengan lemah lembutnya ia bersikeras sehingga anak itu murtad kembali. Pada tahun 1938 seorang gadis Islam bernama Raihanah Thaib
jatuh cinta pada seorang pemuda hartawan Hindu, kemenakan dari seorang milioner Hindu, Chan Carlyle. Mereka berhasil menikah. Maka orang yang lebih dulu mengirim kawat mengucapkan selamat atas perkawinan itu di malam pertama tidak lain tidak bukan ialah Mahatma Gandhi. Sekali peristiwa sampai kepada beliau, berita bahwa seorang advokat besar beragama Hindu bernama Kanyalal Yaba karena tertarik kepada filsafat Islam, ia menyatakan dirinya memeluk Islam di bawah pemimpin penyair Iqbal. Bukan main duka cita Gandhi mendengar berita itu. Beliau sendiri, Mahatma, datang ke Lahore dengan lemah lembutnya, dengan samadhi dan tafakurnya, meminta sudilah kiranya, wahai anakku tercinta, kembali kepada agama nenek moyangmu. Yaba hanya tersenyum saja mendengar bujukan itu. Sampai sekarang, tetaplah Yaba seorang muslim dan berganti nama Khalid Latif Yaba. Semoga orang Islam mengerti itu. Oleh sebab itu, Gandhi sangat dibesarkan dan dimuliakan, meskipun Inggris memandangnya sebagai musuh paling besar. Kebenciannya kepada Islam adalah satu hal yang patut sekali dipuji istimewa. Terdengar olehnya berita bahwa kaum Hinadina di bawah pimpinan Dr. Ambedkar Sudi memilih agama Islam menjadi agama mereka. Dengan terburu-buru diadakan panitia oleh Gandhi bernama Khadam Kaum Hinadina. Oleh karena kaum Hindu sendiri tidak mau membukakan kuil untuk menerima kaum Hinadina, beliau pun akan puasa sampai mati. Puasa Gandhi itu ialah tidak makan roti dan nasi, hanya minum susu kambing dan makan buah-buahan. Selain itu boleh minum 2 gelas, makan buah-buahan, anggur, apel, jeruk, dan lain-lain. Duduk tafakur sambil minum susu dan mengunyah buah apel. Sambil menelan dan sambil puasa. Apabila Gandhi puasa, dari seluruh dunia datang kiriman jeruk dan apel. Itulah cemburu Gandhi yang patut dipuji. Bagi umat Islam, terutama yang mengenal dekat Gandhi, tidak lain adalah sebagai lambang dari perasaan Hindu yang tidak menyukai Islam, terutama pada saat Islam bangkit. Ia tidak setuju jika Islam memperoleh kebebasan. Ia tidak setuju negara Pakistan berdiri. Kalau sekiranya umat Islam tidak mempunyai pemimpin-pemimpin seperti Muhammad Iqbal, Ali Jinnah, dan Liaquat Ali Khan yang dapat menyeberangkan kaumnya ke tanah Pakistan dan mendirikan negara sendiri, umat Islam di India akan tetap menjadi golongan lemah yang tertindas. Pada akhirnya, hanya menangisi kebesarannya di zaman berabad-abad yang lalu sebelum Inggris datang, tatkala mereka mempunyai kerajaan-kerajaan besar di India, tak ada orang yang membela mereka. Sebab seluruh dunia terpesona oleh kebesaran Gandhi, bahkan di Indonesia sendiri. Seketika mula-mula Quaid Azam memaklumkan berdirinya negara Pakistan, banyak yang menyalahkan dan mengecapnya separatisme. Karena orang tidak menghargai kecemburuan atas syaraf yang ada dalam jiwa umat Islam, dan orang lupa kecemburuan dalam selimut lemah lembut yang ada pada Mahatma Gandhi. Pemimpin-pemimpin Islam yang berjuang untuk umatnya dituduh fanatik, dan pemimpin Hindu yang maha besar di zaman itu yang mempunyai kebesaran Hindu tidak diberi nama fanatik. Sudah ada beberapa kerajaan besar di India. Di zaman purbakala ada kerajaan Asoka, dan sebelum Inggris datang, Jalaluddin Akbar telah membuat nikmat kebesaran bagi India. Bekas peninggalan Sultan Akbar dan seluruh raja-raja Mongol masih ada dan masih tegak. Sedangkan bekas kebesaran Asoka hanya sebuah tonggak 4 singa menghadap 4 penjuru yang tertinggal. Asoka bukanlah Hindu, tetapi Buddha. Akbar bukanlah pula Hindu, tapi Islam. Oleh karena itu, yang lebih besar kepada jiwa Hindu akan dipilih menjadi lambang negara. Sekali-kali bukan simbol Islam pusaka Akbar. Meskipun beratus banyaknya di India melainkan simbol kerajaan Buddha itu tonggak 4 singa. Sungguh pun Gandhi telah berusaha menyatakan bagaimana tidak sukanya kepada Islam dan umat Islam India. Tetapi dalam kalangan Hindu sendiri, masih juga ada golongan yang tidak puas. Golongan itu adalah Hindu Mahasabha. Mereka mau bila kekuasaan telah ada di tangan, hendaklah hapus kikis umat Islam itu dari bumi India. Lantaran Gandhi tidak mau begitu, beliau mati menjadi korban. Bukan oleh umat Islam, tetapi oleh tangan Hindu Mahasabha sendiri. Di antara yang meratapi kematiannya ialah seorang pemimpin Islam, Abdul Kalam Azad. Hati kaum Hindu yang fanatik itu dapat juga diobati oleh Menteri Pertahanan India, Vallabhbhai Patel, yang di zaman kekuasaannya memusnahkan kerajaan Islam yang terkenal di India, yaitu Hyderabad. Sekarang 30 tahun setelah Gandhi mati, teror dan pengejaran terhadap umat Islam di India masih berlangsung. Pahamkanlah ini semuanya supaya Tuhan maklum bahwasanya cemburu karena syaraf adalah pakaian yang tidak boleh dilepas. Jika dilepas, gantinya hanya satu macam saja, yaitu kafan 3 lapis. Sebab kehilangan cemburu sama artinya dengan mati.